Ada satu negara lagi, satu timnas lagi yang harus dilewati. Dikalahkan oleh timnas U23 kita kalau timnas U23 ingin sekali mewujudkan mimpinya bisa bermain di ajang Olimpiade Paris 2024. Tidak lain, tidak bukan, hanya satu-satunya cara terakhir yaitu mengalahkan Guinea. Duelnya akan berlangsung ya sekitar 3 hari lagi karena Kamis pukul 9 malam waktu Indonesia Barat duel ini akan digelar. Duelnya juga berlangsung secara tertutup, ini juga mengundang pertanyaan. Ada apa dengan FIFA? Seperti judul yang kami buat pada malam hari ini. Untuk bisa menjelaskan kepada kita termasuk juga memandang peta kekuatan dari kedua negara, baik Indonesia ataupun juga Guinea U23, sudah hadir di samping saya seorang legenda tim nasional yang luar biasa sekali pengalamannya memperkuat tim nasional Indonesia, Bang Ruli Nere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ruli Nere. Selamat malam. Baik, selain Bang Ruli Nere, kita juga kedatangan ini menemani saya dari kemarin pada saat kita mengulas mengenai masalah Piala Asia U23, Bung Hadimen Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hadimen. Putri, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, walaupun kemarin juga sempat terluka ketika timnas kita kalah, tapi kita sudah harus lupakan itu, move on dong. Tapi kemarin sempat nonton Bang Hadimen, nonton pada saat perebutan tempat ketiga. Nonton. Iya. Full time. Bang Ruli juga menyaksikan penampilan pasukan U23 berhadapan dengan Irak kemarin. Saya tidak nonton, pas saya lagi di luar kota. Oke. Ya. Ya, tapi kalau kemarin lihat pola permainan, gaya permainan ditampilkan begitu kan, banyak sekali kesalahan-kesalahan sendiri, kerap kehilangan bola, gagal mengantisipasi sehingga terjadinya gol dari Irak. Masih menjanjikan nggak sih timnas kita ketika berhadapan dengan pasukan dari Guinea ini, Bung Hadimen? Putri, duel dua tim dari dua benua ini, Afrika versus wakil dari Asia, di tempat yang netral, di benua lain, ini adalah titik terakhir dari perjalanan panjang skuad Indonesia untuk bisa tiba di Olimpiade, untuk merebut tiket ke-16, tiket terakhir. Setelah kita memainkan 6 partai dalam interval 16 hari di Piala Asia. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Guinea di pentas Piala Afrika Under 23. Dan laga ini dinyatakan tertutup. Betul. Tanpa penonton. Betul. Tetapi saya melihat tidak ada pun statement dari FIFA, ini laga pasti tertutup. Kenapa? Clairefontaine ini tempatnya jauh, tersudut sekali. Ini Clairefontaine ada di sebuah lembah yang luasnya 56 hektar, yang jaraknya 50 km dari Paris. Butuh waktu 1,5 jam perjalanan. Jadi siapa yang mau nonton? Jadi keputusan FIFA seperti ini menggelar pertandingan tertutup tidak aneh menurut Bung Hadimen? Tidak aneh, tetapi memang perlu ada statement dari FIFA. Karena apa? Belajar dari euforia masyarakat Indonesia di Qatar yang wow banget. Betul. Puluhan ribu hadir di stadion. Dan belajar dari bagaimana Indonesia hari ini tiba di Paris, disambut juga oleh ratusan diaspora Indonesia di Prancis. Jadi mereka mencoba meminimais bagaimana ini partai tidak boleh disaksikan oleh penonton biasa. Tetapi kalau dari skuad dari kubu kedua tim, dibenarkan berada di Clairefontaine. Betul. Anda melihat ada sesuatu, entah sesuatu yang direncanakan mengenai hal ini, mencegah para supporter untuk datang atau supporter Indonesia? Ada unsur ke arah sana? Ya pasti. Tetapi untuk masuk ke area Clairefontaine itu juga butuh sesuatu yang sangat ketat. Putri, Clairefontaine satu dari 5 akademi terbaik di jagat raya. Selain Aspire Academy, Borussia Dortmund, La Masia di Barcelona, atau De Tucum di Ajax di Amsterdam, dan Clairefontaine juga sama dengan pengamanan yang super ketat. Ini komplek bagus. Ya, punya sederet lapangan sepak bola, punya hotel, punya gedung pertemuan, punya gedung kebugaran. Ini bagus sekali. So yang masuk ke situ benar-benar orang-orang yang terundang, terpilih. Ini markas juga menjadi markasnya tim nasional Prancis. Untuk apa? Untuk medium Euro bulan Juni di Jerman. So memang Clairefontaine ini benar-benar terprotek dengan maksimal. Nah itu sebabnya kenapa kemudian duel wakil Asia yang namanya Indonesia versus duel wakil Afrika yang namanya Guinea.
sama-sama peringkat keempat dalam medium turnamen masing-masing. Betul. Memperebutkan tiket penting lewat sebuah single match, partai tunggal, 9 Mei nanti, ini benar-benar harus total pengamanannya. Itu sebabnya. Dan kita paham, semua pihak yang berada di kedua kubu mesti total, mesti habis-habisan. Iya, iya. Laga yang hebat nanti. Betul, tapi sayangnya para supporter kita nggak bisa total mendukung karena nggak bisa datang. Tapi bisa nonton live. Bisa nonton live, betul sekali. Di aplikasi FIFA, di situs FIFA bisa diberikan keterangannya begitu. Tapi menurut Bang Ruli, wajarkah hal ini tidak mendatangkan supporter, digelar tertutup, tidak ada yang bisa nonton, padahal ini partai penting penentuan dari antara dua negara ini? Kalau menurut hemat saya, pengalaman saya selama bermain bola belum pernah kejadian seperti ini. Karena kita tahu sepak bola di Indonesia bisa bergairah itu karena ada supporter. Ya. Apalagi dengan timnas sekarang mempunyai punya kualitas buat saya bagus, semangatnya. Ini memberikan support yang sangat luar biasa untuk supporter kita. Oke. Jangan bermain di Qatar, di Prancis pun mereka pun datang. Jadi berarti ini adalah suatu suatu motivasi untuk pemain-pemain kita. Jadi kalau ada supporter datang itu memberikan semangat yang luar biasa. Iya, kalau kemudian mereka nggak datang, para supporter nggak datang, bagaimana pengaruhnya kepada pemain? Bang Ruli kan sebagai mantan pemain mungkin bisa menjelaskan ada di sebuah pertandingan yang betul-betul penting, tapi sepi, tidak ada teriakan, tidak ada suara-suara dukungan dari para supporter. Seperti apa rasanya? Ya. Saya kira sekarang kan mereka udah sebagai pemain profesional, ya mereka juga pasti udah tahu sebelumnya main di tempat tertutup, tapi pasti mereka ini punya motivasi juga. Baik. Karena kita lihat saat ini pemerintah juga support dari presiden, begitupun ketua umum Pak Erick Thohir, ya pasti dia juga datang. Ini udah memberikan support yang luar biasa. Dan juga pasti ada anak-anak kan punya HP, pasti ada komunikasi dengan orang tua, orang-orang yang mereka cintai. Ini yang memberikan semangat yang luar biasa. Baik, cukup support seperti itu. Tidak terlalu berpengaruh, tidak ada datang para supporter dengan segala macam keriuhan dan keramaiannya. Ya, kalau pengaruh pasti berpengaruh. Karena apa? Mereka butuh ambience, mereka butuh aura di dalam stadion yang penuh dengan yel-yel yang memompa motivasi mereka bermain. Tetapi karena ini keharusan, rule is rule, karena ada kesepakatan dari FIFA, ada titah juga dari FIFA, mau tidak mau mereka tampil dalam sebuah partai yang sunyi senyap. Betul. Sebutlah seperti itu. Dan di balik keheningan di dalam stadion, di komplek Clairefontaine, tetapi di situ ada totalitas yang luar biasa. Ini last match dari perjalanan panjang hampir 1,5 bulan. Anak-anak Indonesia berkumpul, tidak pernah kembali ke skuadnya masing-masing, dan mereka mencoba mencatatkan sejarah, dapat tiket ke Olimpiade. Ini kali kedua, tapi buat saya ini kali pertama lewat sebuah proses yang benar-benar teruji, yang lewat sebuah sederet pertandingan yang panjang, melelahkan. Dan kalau mereka Garuda Muda Indonesia Under-23 bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris, ini adalah reputasi yang wow. Bayangkan dalam usia 20 tahunan, 21, 19, 22 tahun, mereka menjadi Olimpian pun. Olimpian. Untuk ini untuk merah putih, untuk Indonesia, untuk kontingen Indonesia. Dan ini kebanggaan. Ini prestasi yang luar biasa. Baik. Dan kalau kita lolos dari hadangan Guinea, kita tiba di Olimpiade Paris. Artinya kita akan tiba di Olimpiade Paris lewat Paris. Lewat Clairefontaine. Ya, ini menarik Bung Hadiman. Nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi. Saya jadi penasaran, Bang Ruli, apa sebenarnya yang ada di benak, di hati, di kepala para pemain ketika kemudian melangkah menuju pertandingan maha penting seperti ini. Tiket untuk bisa bermain di Olimpiade, tiket untuk mewujudkan mimpi, mencetak sejarah. Mungkin Bang Ruli nanti setelah jeda bisa bercerita, apa kira-kira yang dirasakan seorang pemain jika melakoni laga yang
betul-betul penting seperti ini. Nanti kita lanjutkan ceritanya dan juga kisah dari Bang Ruli Nere. Sambil nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan dari Gini sampai ke playoff ini. Perebutan tiket Olimpiade dan berhadapan dengan Indonesia. Tentunya bagaimana kiprah mereka melewati Piala Afrika 2024 sesaat lagi.